Oke, selamat siang semuanya. Di sini aku mau menjelaskan mengenai how to manage social media content. Sebelumnya perkenalan diri dulu, nama aku Putri Inka Mahesi sebagai peserta magang di Dokter Mekanik Indonesia dengan posisi influencer dan dari jurusan Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini kita mau membahas gimana sih kita mau memanage konten-konten yang ada di sosial media. Pertama, aku mau jelasin sosial media itu apa sih. Seperti yang kita tahu, kita pasti menghabiskan hari-hari kita menggunakan media sosial dari pagi sampai malam. Pasti kita nggak asing, pasti kita menghabiskan waktu untuk menggunakan media sosial. Dan artinya itu apa sih sosial media itu? Jadi, sosial media itu platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Jadi, sosial media di sini tuh sangat berkaitan dengan konten. Konten itu juga berupa tulisan atau foto ataupun video yang dibagikan di sosial media. Dan sosial media itu banyak jenisnya. Ada apa aja sih? Yang pertama ada social networking. Jadi sini social networking itu biasanya untuk saling berbagi ide atau diskusi antar komunitas atau organisasi, biasanya di Facebook, di Twitter atau LinkedIn. Nah, kalau misalnya di LinkedIn itu lebih ke arah profesional untuk mencari dunia pekerja atau membangun karir. Selanjutnya ada media sharing network. Nah, di sini tuh apa bedanya sama social networking? Di sini tuh media sharing network ini lebih untuk membagikan secara visual seperti video atau foto. Di sini ada Instagram, YouTube, dan TikTok. Selanjutnya ada di discussion forum. Di sini tuh ada Quora, Reddit, dan Kaskus. Di sini tuh biasanya untuk berdiskusi atau bertanya-tanya seperti Quora atau di Kaskus biasanya tuh bisa untuk anonim juga. Selanjutnya ada Social Audio Network. Sini ada Twitter Space sama Clubhouse. Twitter Space itu biasa di Twitter gitu, biasanya untuk saling diskusi juga. Kayak aku akhir-akhir ini tuh sering lihat ada orang banyak pakai Twitter Space. Nah, Clubhouse juga waktu itu kalau nggak salah pas zaman pandemi itu lagi rame-ramenya memakai Clubhouse sampai subuh gitu. Selanjutnya yang tadi aku jelaskan, kalau sosial media itu tuh berkaitan dengan konten. Nah, konten itu apa sih sebenarnya? Jadi, konten itu isi atau informasi yang terdapat di media atau produk elektronik. Konten merupakan bagian yang penting dari sebuah marketing. Jadi, konten itu sebuah isinya yang dari media-media itu sendiri, termasuk sosial media. Nah, konten itu ada banyak jenisnya, ada user generated content, ada live stream, ada webinar, ada podcast, ada infografis, dan testimoni klien. Yang pertama ada user generated content, ini adalah konten yang dihasilkan oleh pengguna. Biasanya ini untuk menaikkan engagement kita juga, seperti kayak konten creator dan sebagainya. Yang kedua live stream. Live stream ini biasanya tuh ada di Twitter, di Instagram atau Facebook, atau sekarang tuh malah lagi rame itu di TikTok. Kalian juga bisa memasarkan produk kalian jika jualan misalnya di Twitter atau di TikTok, yang jangan lupa keranjang kuningnya kakak gitu. Selanjutnya ada webinar. Nah, webinar ini lebih ke untuk mencari insight baru atau pengetahuan-pengetahuan lainnya. Selanjutnya ada podcast. Nah, podcast ini tuh sekarang lagi marak-maraknya nih, ada di YouTube atau di Spotify dan lain-lain. Nah, aku tuh dulu pas semester kemarin, pas ada salah satu matkul yang kita mengharuskan untuk membuat podcast gitu. Jadi, kalian bisa dengar podcast kita di Spotify, yaitu Your College Outfit. Di sana kita membagikan mengenai outfit-outfit mahasiswa di Indonesia. Kalian bisa denger ya, kita punya podcast. Terus yang selanjutnya ada infografis. Di sini tuh biasanya infografis secara visual, bisa grafik atau data-data lainnya. Selanjutnya ada testimoni klien. Di sini tuh biasanya untuk biar konten kita lebih, misalnya kita memasarkan produk, untuk konten kita lebih terpercaya gitu sama produk kita, biasanya kita masukin konten-konten mengenai testimoni klien, orang yang sudah memakai produk kita gitu. Selanjutnya, bagaimana sih kita cara mendapatkan ide konten? Nah,
sebenarnya ini tuh ada caranya gimana untuk mendapatkan ide konten, karena kita tuh juga sebagai konten creator misalnya kita tuh bingung mau gimana sih cara buat konten, karena kan kayak harus memikirkan ide-ide juga gitu. Jadi di sini ada sumber-sumber ide konten. Yang pertama, membaca laporan dari industri sejenis. Kita bisa membaca laporan-laporan dari industri sejenis. Misalnya kita industri media nih, kita bisa membaca laporan-laporan tersebut dari industri yang sama sama kayak kita bekerja. Selanjutnya bertanya pada audiens. Nah, bertanya pada audiens itu juga bisa jadi sumber ide konten kita, karena di sana kita kan tahu audiens kita tuh maunya apa. Selanjutnya ada riset hashtag Twitter. Nah, di sana tuh biasanya hashtag Twitter tuh tahu aja yang apa lagi yang trending, apa yang omongin akhir-akhir ini. Jadi kita tuh perlu riset dulu apa aja yang trending di melalui hashtag Twitter ini. Jadi kita bisa mendapatkan ide-ide konten dari sana. Selanjutnya menulis ringkasan dari diskusi atau seminar. Nah, selanjutnya kita bisa menulis ringkasan, misalnya kita udah diskusi atau join webinar atau semacamnya, kita tulis ringkasan-ringkasan penting yang bisa kita buat menjadi konten. Selanjutnya terhubung dengan influencer, ini bisa mungkin melakukan collab atau semacamnya dengan influencer-influencer yang kita ketahui. Selanjutnya berkolaborasi dan banyak diskusi. Ini tuh kita bisa berkolaborasi dengan di forum atau di komunitas-komunitas lainnya. Nah, yang terakhir, gimana sih cara kita membuat konten yang menarik? Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu konten, terus gimana sih cara mencari ide konten, dan yang terakhir aku mau membahas mengenai gimana sih kita membuat ide konten, membuat konten agar lebih menarik. Tips membuat konten yang menarik. Yang pertama, buat konten yang berkualitas dan sesuai tren. Jadi kita tuh buat konten tuh jangan seenaknya aja. Jadi kita harus membuat konten secara berkualitas dan sesuai tren. Karena biasanya kalau sesuai tren itu lebih banyak kayak viewers atau peminatnya. Selanjutnya, konten harus mendefinisikan audiens. Jadi kita harus tahu nih audiens kita tuh seperti apa. Jadi kita harus lebih mengenal dulu apa maunya audiens, dan kita harus buat konten tuh sesuai dengan audiens kita gitu. Jadi jangan keluar dari ranah audiens kita. Nah, yang kedua dari purpose konten. Jadi kita melihat dulu misalnya ada orang membuat konten, nah kita tuh bisa merepurpose, jadi kayak melakukan cara baru gitu dari konten-konten mereka. Selanjutnya promosi dan distribusikan konten. Jadi setelah kita membuat konten, pastinya kita harus promosikan dan distribusikan dengan cara membagikan link atau semacamnya mengenai konten kita. Atau misalnya kan konten kita dibuat di TikTok, terus kita membagikan link video kita TikTok itu di Instagram atau di media sosial lainnya. Dan yang kelima ada terapkan ATM. Jadi ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Sebenarnya ini tuh kita harus, misalnya ada konten orang nih, kita bukan benar-benar langsung plagiasi, tapi kita harus amati, tiru, gimana sih cara konsep itu dapat gitu. Jadi kita harus benar-benar bukan tiba-tiba plagiat gitu, tapi kita benar-benar amati, terus tiru, terus kita modifikasi konsep konten yang misalnya kita lihat, terus baru kita modifikasi sesuai yang kita inginkan. Yang terakhir adalah konsisten. Jadi untuk membuat konten tuh sebenarnya yang paling penting itu konsisten. Karena konsisten itu kita bisa membuat algoritma sendiri dengan platform kita. Misalnya kalau misalnya kita membuat konten setiap hari, misalnya kita setiap hari mau diupload jam 4 gitu. Nah, kita terus-terusan setiap hari buat upload konten di jam 4 itu, karena nanti naikkan engagement kita juga, dan algoritma media sosial itu algoritma sosial media itu bisa membaca tentang jam-jam posting kita gitu. Jadi kita lebih sering, lebih bisa di FYP orang-orang atau di for you orang-orang gitu. Udah cukup sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.